oleh Widya Iswara dari UPT Balai Diklat KKP Banyumas, Bapak Dr. Andes Bambang Wijonarko MSc. Kepada Pak Bambang dipersilakan. Baik, Mbak Pipi Parawansa ya, ini yang mendampingi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati ya, pada hari ini kita bisa dipertemukan ya dalam suasana yang cerah ceria. Kalau di Banyumas ini suasananya lagi cerah. Beberapa hari terakhir hujan teman sekalian ya. Mudah-mudahan di sana cerah juga ya, dan saya selalu berharap mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan ya, kelancaran mengikuti kegiatan ini sehingga kegiatan berjalan lancar dan teman-teman selalu pokoknya enjoy ya, diberi kesehatan dan diberi berkah rahmah ya, sehingga teman-teman sekalian eh, ya kita semua ya selalu apa yang kita upayakan selalu dalam ridho dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik teman sekalian, mungkin kita ada punya waktu berapa menit Mbak Pipi, sampai jam 10 atau 11 saya ini waktunya. Hanya satu CP Oh, Bapak hanya satu JP. Oh, kalau sampai begitu, 8.45. oh, Nggih. pendek juga ya teman-teman sekalian ya waktunya. Kalau begitu mungkin saya akan apa? Akan lekas-lekas, maksudnya akan sat-set aja ya untuk menjelaskan pelatihan pada pagi ini tentang apa? Penjelasan tentang pelaksanaan pelatihan teknis pengantar manajemen risiko ya. Tapi teman-teman semua ini sudah siap ya belum teman sekalian ya? Sudah oke ya, sudah tidak terganggu pekerjaan atau terganggu hal lainnya ya. Bawa bekal apa hari ini teman-teman sekalian? Apakah bawa minum? Coba saya lihat, boleh diangkat minumnya atau snacknya itu. Wih, pada bawa juga ya. Wih, luar biasa Mbak Rizka. Itu kopi ya ternyata. Suka ngopi juga Rizka ya, Mbak Rizka ya. Oke teman sekalian, Mbak Elfrida, wah snacknya nggak pernah ketinggalan tuh. Bawa bekal juga makanan hari ini ya, Mbak Elfrida Indrayana. Baik, teman sekalian, mengawali kegiatan pagi ini, kita coba satukan semangat ya, satukan semangat, satukan niat ya, dan tunjukkan bahwa teman-teman memang berada di dalam ruangan ini ya. Jadi jangan hanya pikiran apa jasad badannya di sini, tapi pikirannya kemana-mana ya. Baik, kalau begitu kita sebagai petugas keluarga berencana ya, dimanapun ada berada ya, baik di pusat, di provinsi maupun di lapangan, kita biasanya punya yang namanya itu salam-salam ya, salam petugas KB misalnya kan mudah kan. Baik ya, jadi salam petugas KB nanti bisa dijawab dengan apa teman-teman biasanya kalau salam petugas KB. Mbak Mas Winda, Mbak Yeni, Babel. Salam petugas KB kalau di Babel gimana dia di sana? Nggak ada salam, Pak Sulwa dari Babel. Di sana ada salam kayak apa kalau petugas KB, Pak? Oke ya, teman-teman ya, kita samakan aja ya, biar segera kita ada semangatnya, teman-teman sekalian. Jadi, kalau saya sampaikan salam petugas KB, teman-teman cukup menjawab sehat, semangat, luar biasa gitu ya. Oke ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan sampaikan sapaan salam tugas KB supaya penjelasan pelatihan ini gampang lah buat teman-teman ya. Hanya singkat, yang penting kita tetap sehat ya. Untuk meningkatkan aliran oksigen dan air ke dalam sinap-sinap di otak, seluler di otak, saya akan sampaikan salam tugas KB. Teman-teman sekalian, salam tugas KB. Sehat, semangat, luar. Kau belum semangat kelihatannya. Bilangnya sehat, sehat, semangat, luar biasa. Kayak nggak semangat, bilangnya semangat, tapi tidak semangat kan berarti ada kontradiksi tuh antara ucapan dengan gerakan atau dengan kenyataannya. Jadi belum ada kejujuran ya. Kalau sehat ya sehat, semangat, luar biasa kayak gitu. Baik teman sekalian, untuk meningkatkan semangat kita, saya sapa dengan salam petugas KB ya. Salam petugas KB. Sehat, semangat, Sehat, luar luar biasa. biasa. Luar Oke, tepuk biasa. tangan untuk kita semua ya. Baik.
Baik ya teman-teman sekalian, teman-teman sudah sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan dan sudah mengikuti sebetulnya, ya, sudah mengikuti kegiatan ini. Eh, ini hari pertama kita pertemuan berarti ya Mbak Bibi ya, sinkronisnya ya. Iya betul Baik, Pak. Hari dari pertama. kemarin teman-teman belum belajar mandiri juga berarti ya. Belum. Belum. Ya. Oke, soalnya gini Mbak, kita ini pelatihan agak ya apa namanya ya. Kalau lazimnya kan pembukaan di awal teman-teman, tapi kita pembukaan akan ada di tengah ya supaya teman mungkin supaya tidak mengganggu belajar mandiri teman-teman. Tetapi untuk apa kelancaran belajar mandiri dan sebagainya justru penjelasan pelatihan harus di awal. Jadi pada pagi ini saya mengawali pertemuan ini dengan memberikan atau menginformasikan apa-apa yang akan kita lakukan selama kita bersama-sama ya belajar tentang manajemen risiko ya di BKKBN. Jadi supaya kegiatan berjalan lancar, semua punya persepsi dan pemahaman yang sama tentang pelatihan ini, maka pagi ini saya diberi tugas oleh Mbak Pipi untuk menyampaikan informasi atau penjelasan pelatihan. Baik, teman-teman sekalian, saya akan izin ya berbagi layar buat teman sekalian. Kalau suara saya sudah terdengar jelas belum teman-teman semua? Sudah ya? Oke, dari Sumatera Utara sudah. Dari Jambi, apakah suara saya bisa termonitor terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oh jelas, baik. Terima kasih Mbak Nanda ya. Mbak Nanda itu sekarang di Pokjati mana Mbak Nanda? Masih di Masih sekretariat? di Balnak, Bapak. Oh di Balnak, Alhamdulillah ya. Ada Mbak Ngurusin. Insah juga, Bapak. Oh Insa Yulika di situ mana Iya. orangnya? Mbak Insa Hadir, Iin ya. Pak. Hadir Mbak In. Oh Alhamdulillah Mbak Ya, In itu. Pak. Oh Mbak In. Wah kelihatan tambah muda aja ini Mbak In. Mbak In Bapak kelihatan bohongnya. kelihatan bohongnya. Baik, baik Mbak In. Sehat ya Mbak In ya. Mbak In dan teman-teman sekalian ya. Mbak Insa Yulika ya. Anaknya udah tua kok anaknya ya. Mbak Insah ini pinter ya orang yang anak yang pinter kalau saya sebut ya. Dia jauh di bawah saya jadi umurnya ya bukan pinternya umurnya kalau pinternya di depan Nggak saya. usah dibahas, Pak. Saya, Pak. Nggak usah udah pada tahu ya Mbak Insah Yulika. Dia unggulan di BKKBN termasuk. Ya. Oke baik teman-teman sekalian saya akan sampaikan penjelasan pelatihan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan akan dapat membantu menyamakan pemahaman dan membantu pula untuk lebih fokus, lebih fokus. Teman-teman udah fokus ya, lebih fokus dalam mengikuti, sebenarnya bukan mengikuti kalau saya bilang ini, lebih fokus ketika bersama-sama belajar itu. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman sekalian ya dalam prosesnya nanti kita bisa saling sharing, saling berbagi dan saling membantu ya dalam pembelajaran. Jadi sifatnya tidak memberikan atau tidak searah dari teman-teman fasilitator, tetapi nanti di sana prosesnya diharapkan ada kerjasama, sharing, ada saling membantu ya teman dan belajar bersama. Baik teman sekalian, saya akan sampaikan eh, kayak apa sih itu dan apa yang akan kita laksanakan pada saat pelatihan nanti ya, pelatihan yang cukup panjang di tengah-tengah kesibukan teman-teman sekalian ya, di tengah kesibukan teman sekalian. Jadi kami maklum juga ya, sama-sama tahu bahwa sekarang di akhir tahun ini memang kegiatan lumayan padat merayap ya. Baik teman sekalian, saya awali dari dasar penyelenggaraan teman-teman sekalian ya. Jadi manajemen risiko dalam pembangunan nasional itu bukan hanya ada di BKKBN, teman-teman ya. Ini secara nasional memang menjadi kebijakan, ya. Kebijakan nasional ini dituangkan dalam Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang manajemen risiko. Jadi memang ini eh, menjadi amanah nasional ya harus dilaksanakan dalam rangka lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan nasional. Jadi repot-repot kita membangun itu harapannya bisa berhasil gitu. Repot-repot kita memobilisasi semua sumber daya ya, anggaran, tenaga, pikiran
fasilitas sarana dalam pembangunan nasional itu kita harapkan bisa berhasil maksimal. Maka salah satu yang perlu dilakukan adalah pengelolaan risiko ya. Jadi Presiden di tahun 2023 kemarin menerbitkan ya peraturan tentang manajemen risiko pembangunan nasional. Dan itu harus dilaksanakan oleh semua kementerian lembaga, teman sekalian ya, bukan hanya di BKKBN, tapi semua kementerian lembaga. Dan ini juga menjadi acuan juga bagi sektor-sektor privat ya, sektor swasta. Baik, teman-teman sekalian, maaf saya agak terganggu suaranya. Nah, dalam rangka menjalankan amanat Presiden ya, Peraturan Presiden Nomor 39 2023 itu, maka BKKBN ya teman-teman ya, waktu itu masih Pak Hasto ya. Saya nggak tahu kabarnya Pak Hasto apakah sekarang eh, berhasil ya menduduki jabatan wali kota apa di Jogja. Saya nggak tahu informasinya ya. Tapi zaman Pak Hasto itu menerbitkan peraturan badannya atau orang menyebutnya Perban ya, nomor 2 tahun 2023 tentang manajemen risiko di lingkungan BKKBN. Itu waktu itu masih BKKBN ya. Kalau sekarang kan teman-teman adalah ASN kementerian ya, luar biasa ya. Baik ya teman-teman satu kementerian ya. Baik, teman sekalian, Peraturan BKKBN nomor 2 2023 ini, ya, baik saya pakai, nggak ada pointer. Baik ya, jadi peraturan BKKBN nomor 2 2023 ini, teman sekalian ya, ini mendasari pelaksanaan eh, mendorong dan mendasari pelaksanaan manajemen risiko dan supaya manajemen risiko di BKKBN itu bisa berjalan baik. Salah satunya adalah dilakukan dengan semua ASN BKKBN itu mengikuti pelatihannya. Baik, oke ya, sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, Perban itu ternyata belum cukup detail ya untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko di BKKBN, maka dibuatlah keputusan Sekretaris Utama, Sestama ya teman-teman sekalian ini ya, Sekretaris Utama, nomor 39. Teman-teman bisa amati nih, Kepses ini nomornya sama dengan Perpres ya, jadi sama-sama nomor 39 ya, buat mengingat aja teman-teman ya. Jadi Perpresnya nomor 39 2023, Kepsesnya yang merupakan petunjuk teknis penyelenggaraan manajemen risiko itu juga nomor 39. Cuma setelah garis miring itu ada Kepses B1, bedanya begitu. Nah, teman sekalian, dua atau tiga hal inilah ya, Perpres, Perban, dan keputusan Sekretaris Kepses BKKBN itu yang akhirnya kegiatan pada hari ini bisa berlangsung ya. Ya bukan hanya hari ini, beberapa hari terakhir itu semua ASN hampir 70 targetnya sampai 90% ASN BKKBN itu mengikuti pelatihan teknis manajemen risiko. Jadi itu yang mendasari teman sekalian ya. Jadi ini bukan akal-akalan dari Banyumas saja nih. Banyumas nganggur nih, maka bikin pelatihan teknis. Enggak, ini memang sudah menjadi kebijakan di instansi kita ya, teman sekalian ya. Pak Bambang nganggur jadi bikin kayak gini-gini. Enggak, teman sekalian ya. Baik, teman sekalian, saya hapus biar tidak mengganggu ya. Mana ini? Sudah, belum. Ini tujuannya teman-teman ya, tujuan kita berhimpun di majelis yang baik ini, teman-teman. Saya sebut majelis yang baik karena ini insya Allah bermanfaat bagi pribadi teman-teman sekalian ya, dan bisa diterapkan di semua. Kalau manajemen risiko itu di keluarga bisa ya, di masyarakat bisa, di Pokja juga bisa ya, di BKKBN juga bisa. Jadi ini mungkin bermanfaat bagi kita, bagi organisasi juga. Jadi ini saya menyebutnya pertemuan yang sangat baik ya, teman sekalian ya. Nah, apa tujuan dari pelatihan ini, teman sekalian? Pelatihan ini bertujuan untuk, teman sekalian ya,
yang lebih khusus lagi ya. Jadi bukan sekedar memenuhi atau melaksanakan amanah ya, tapi kita ingin meningkatkan ini teman sekalian, meningkatkan sikap ya, sikap, pengetahuan, keterampilan dalam hal teman sekalian ya, dalam hal melakukan identifikasi risiko khususnya. Jadi kalau lebih dari itu bagus, tapi lebih khusus lagi teman-teman, kita memang ingin ya pengetahuan sikap dan keterampilan kita dalam penyelenggaraan manajemen risiko itu kita punya, semua punya ya, ASN BKKBN termasuk teman-teman semua ya. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang hanya refreshing ya teman sekalian, atau mungkin malah justru sebagai pembanding ya, karena teman-teman banyak juga mungkin yang sudah di tempat lain atau tidak di BKKBN mendapatkan pengetahuan atau konsep ilmu ya tentang manajemen risiko. Jadi bagi sebagian teman-teman mungkin ini penyegaran saja ya, tapi bagi yang baru pernah mengikuti ini, saya mungkin perlu sampaikan bahwa kita ingin sikap pengetahuan keterampilan kita ingin cukup bagus ya supaya dapat bisa menyelenggarakan manajemen risiko khususnya teman-teman. Jadi pelatihan ini lebih fokus khususnya ya dalam melakukan identifikasi ini, identifikasi risiko teman-teman. Ini khususnya ya, jadi eh, kita mampulah mengidentifikasi risiko pada setiap proses bisnis ya yang ada di BKKBN. Baik ya, teman sekalian, sampai di sini apakah saya terlalu cepat atau terlalu bertele-tele? Silakan langsung aja ke saya ya, biar nanti saya bisa memperbaiki kalau mungkin saya kurang bisa menyampaikan penjelasan ini. Berikutnya teman-teman, materi pelatihan, ini materi pelatihan yang inti ya. Materi pelatihan inti adalah kebijakan manajemen risiko ya. Manajemen kebijakan risiko yang ini nanti akan membahas latar belakang ya, kemudian regulasi di manajemen risiko dan gambaran umum penyelenggaraan selama ini di BKKBN. Kemudian yang kedua adalah review proses manajemen risiko, teman-teman. Review proses manajemen risiko. Bagaimana review itu bagaimana mereview eh, pelaksanaannya. Ini biasanya di APIP ya. APIP, singkatan apa? APIP teman-teman ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup manajemen risiko, itu materi ketiga. Jadi di apa saja yang harus kita bahas ya di manajemen risiko, mulai dari konsep dasar, prinsip dan kerangka kerja, budaya risiko, struktur manajemen risiko, konsep pelaksanaan proses, alokasi sumber daya, dan mekanisme pelaporan. Ini banyak ditanyakan ya teman-teman pada kuis maupun baik di kuis yang dilaksanakan secara mandiri maupun pada post-test itu ya teman sekalian. Tapi nggak apa-apa, ditanyakan ya jawab aja gitu. Kan di sana ada pilihannya kan, tinggal milih. Cuma bagaimana memilih yang tepat supaya teman-teman nilainya di atas 70 minimal ya. Kalau enggak, nanti teman-teman eh, harus mengulang atau apa mengikuti remedial, kan repot, tambah mengganggu ya. Ini teman sekalian materinya ya. Kalau materi itu yang tadi yang saya menyebutnya materi inti, itu sebenarnya materi yang pokok ya dalam ini. Tapi kalau apa, di kurikulum ya, itu materi dasarnya meliputi kebijakan manajemen risiko di BKKBN, yang kedua review manajemen risiko, sedangkan materi intinya dua, ruang lingkup dan kertas kerja. Jadi teman-teman di kertas kerja ini yang eh, materi keempat ini teman-teman akan punya banyak waktu ya untuk berdiskusi, berkelompok dan mengerjakannya baik tugas individu maupun tugas kelompok. Sedangkan materi penunjangnya adalah ada BLC, ada kegiatannya, penjelasan kegiatan ini ya yang sedang kita lakukan. Kemudian ada platform LMS ya, kemudian pretest, post-test dan bukaan. Baik, ini jadwal kita teman-teman sekalian. Jadwal yang kita rencanakan, kita sudah di hari pertama ya. Hari pertama itu tanggal 3 teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, kita ada penjelasan pelatihan.
Nanti setelah ini ada penjelasan e-learningnya ya, seperti apa. Kemudian ada pretest. Pretest jam 9-an ya. Jadi teman-teman nanti karena untuk pretest itu memang dilaksanakan bersama-sama. Jadi harapannya teman-teman bisa mengikuti bersama. Nah, teman-teman, apa arti warna biru itu, warna kuning ya. Jadi kalau warna biru, teman-teman yang ada di jadwal ini adalah pertemuan ya, pertemuan virtual ya, pertemuan antara fasilitator dengan teman-teman langsung sinkron ya, langsung sinkron pada satu frekuensi. Jadi ini namanya sinkronus teman sekalian. Ya, yang biru-biru ini jadi kita pertemuan pakai Zoom meeting ya. Jadi hari ini pertemuan hanya sampai jam berapa ini? Jam 9.30 ya. Kemudian kalau warna kuning berarti teman-teman belajar mandiri ya. Nanti sudah belajar mandiri, kemudian sampai tanggal 6 masih belajar mandiri. Itu belajar mandiri biasanya kita download materi, kemudian kita pelajari dan mengerjakan kuis ya. Nanti kuis bisa dilaksanakan berulang-ulang sampai mendapatkan nilai tertinggi kalau teman-teman mau ya. Tapi kalau sekali aja udah 100 ya nggak usah ulang lagi karena nggak mungkin dapat 120 gitu, nggak mungkin. Jadi maksimal 100 di nilai itu teman sekalian. Kemudian warna biru berikutnya itu tanggal 9 ya, 9 Desember 9, 10, 11. Di sana kita akan pertemuan seperti ini, tetapi teman-teman sekalian, pelatihan ini didesain tidak menguras energi teman-teman ya di depan layar ya. Jadi nanti sekitar maksimal jam 12 ya itu sebaiknya teman-teman mengakhiri, jangan minta Pak lanjut aja Pak sampai jam 3 gitu. Saya mohon jangan ya. Nanti capek ya. Kami juga capek, teman-teman fasilitator capek. Sampai jam 12 saja teman sekalian ya untuk virtual Zoom meeting seperti ini. Nah, jadi selebihnya teman-teman akan belajar mandiri. Dan penutupan nanti kita akan rencanakan tanggal 11 teman-teman sekalian ya. Tanggal 11 atau tanggal berapa ini? Oh iya betul, tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu kita penutupannya jadi 11 Desember. Oke, teman-teman itu yang mungkin terkait dengan jadwal ya. Jadi di mandiri-mandiri itu teman-teman akan mempelajari materi-materi ini, belajar secara mandiri ya, dan dalam rangka belajar mandiri apa yang harus disiapkan Pak Bambang misalnya nanya begitu. Ya ada snack lah, ada minum itu belajar mandiri. Waktu ya lebih khusus lagi waktu harus dipunya ya, harus disiapkan supaya bisa belajar mandiri. Sempatkan teman-teman itu kalau bagi teman-teman kecil lah ya mungkin untuk download buka materi dan sampai kuis itu sehari aja bisa selesai ya sehari atau 2 hari. Yang penting ada waktu lah ya. Terus kalau kalau bekal mengerjakan kertas kerja kan sudah ada di surat undangannya bagi teman-teman sekalian. Apa yang harus dibawa? Ada mungkin RKKL atau mungkin Perkin ya misalnya. Baik, teman sekalian, jadi tadi seperti saya sampaikan, ada alur pembelajarannya adalah hari ini penjelasan sudah ada penjelasan dan belajar mandiri, mulai besok, nanti dan besok itu sudah belajar mandiri, kemudian hari kelima sampai ketujuh, 5, 6, 7 itu kita tetap buka virtual seperti ini, dan teman-teman akan diminta ya menyajikan eh, hasil kerja mandiri dan kerja kelompok. Ini sebagai apresiasi bagi teman-teman ya. Teman-teman kan sudah bikin kertas kerja, baik perorangan maupun kelompok. Maka harus dipresentasikan di hari ke-7 ya, menjelang penutupan. Jadi nanti berkelompok nanti diatur oleh teman-teman fasilitator. Teman-teman akan menyajikan ya hasil kertas kerjanya. Baik ya teman-teman ya, kecil ya. Nah, ini saya sampaikan proses presentasinya teman-teman sekalian. Yang pertama pada sesi coaching, peserta dibagi menjadi maksimal 8 kelompok. Jadi ketika teman-teman menyusun ya coaching ini sinkronis juga, ketemu juga teman-teman ya di Zoom meeting itu. Pada saat coaching itu peserta nanti akan berada pada kelompok-kelompok kecil ya. Ini tergantung fasilitator teman-teman. Ada pengelompokannya berdasarkan Pokja atau pengelompokannya berdasarkan provinsi. Itu nanti disepakati aja dengan teman-teman fasilitator. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman mengerjakan
kertas kerja identifikasi risiko. Jadi yang dikerjakan hanya identifikasi risiko aja, tidak bikin rencana pengendalian rencana tindak lanjut ya, nggak bikin. Ya, terus yang lain juga nggak. Review juga nggak bikin. Jadi yang dibikin adalah kertas kerja identifikasi risiko. Apa-apa saja risiko yang ada di setiap tahapan bisnis proses di tempat teman-teman itu nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah setiap peserta ditugaskan untuk menyelesaikan satu bisnis proses sampai dengan kode risiko ya. Nanti dijelaskan itu teman-temannya. Kemudian pada sesi presentasi di akhir atau dilakukan presentasi, itu presentasinya secara kelompok, tidak individual. Dalam rangka menghargai teman-teman, hasil kerja teman-teman, kami tidak, fasilitator tidak mendesain atau tidak tidak memutuskan untuk semua peserta, tapi nanti per kelompok ya teman sekalian ya. Jadi nanti teman-teman kerjasama ya antara kelompok kerjasama yang baik. Baik, teman sekalian. Nah, sekarang mungkin terakhir ya, yang mungkin penting bagi Bapak sekalian, evaluasi kepada teman-teman ya. Kalau evaluasi kepada penyelenggara nanti teman-teman ngisi form ya, ngisi form yang ada di LMS, kemudian evaluasi terhadap fasilitator juga jadi masukan atau feedback dari teman-teman. Tapi dalam proses pelatihan ini ada yang lebih urgen nih untuk mengetahui perkembangan belajar bersama ini. Nanti akan diadakan penilaian atau evaluasi oleh kami, Bapak Ibu sekalian ya, itu terhadap aktivitas dan progres dari pembelajaran teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah kehadiran ya. Jadi teman-teman kehadiran itu nanti teman-teman ngisi presensi itu di LMS pada jam yang sudah ditentukan ya. Nanti teman-teman biasanya di grup banyak informasi tuh kehadiran apa kapan presensi itu dilakukan. Kemudian ada post test selama 45 menit. Ya walaupun yang dinilai post test, tapi teman-teman harus ikut pretest teman-teman sekalian ya, ikut pretest supaya nanti terrekod ya, terekam, tercatat ya siapa-siapa yang mengikuti evaluasi awal ya pretest. Nah, nanti di akhir ada post test dengan bobot 30%, teman sekalian. Ada post test dengan bobot 30% nih, yang post test teman-teman ya. Ini post test 30%, kalau kehadiran nanti bobot penilaiannya 10%. Kan sudah 40% tuh teman sekalian. Nah, ada hal yang lebih penting lagi ini teman sekalian. Jadi selama belajar mandiri, setelah teman-teman buka materi, baca, coba pahami, dapatkan konsep-konsep tentang manajemen risiko, review proses manajemen, kemudian ruang lingkup dan mempelajari kertas kerja ini materinya teman-teman ya. Ini nanti teman-teman akan setelah ini mengerjakan kuis. Nah, kalau mungkin ini cara belajar ya berbeda-beda ya. Ada yang membaca, memahami eh, kebijakan manajemen risiko ya, kemudian berulang-ulang dan sebagainya, baru mengerjakan kuis. Nah, teman-teman sekalian, kuis ini nanti dilaksanakan bertahap. Jadi kalau kuis pertama belum dikerjakan, maka dia tidak bisa mengikuti pembelajaran materi berikutnya. Atau dikerjakan tapi nilainya di bawah 80 kalau nggak salah ya nilainya. Kalau nilainya masih di bawah 80, teman-teman bisa mengakses belum bisa mengakses untuk materi berikutnya. Jadi teman-teman ini minimal 80 ya. Minimal ini kayak gini bukan ini tulisan eh, artinya kalau kalau apa di apa simbol-simbol matematika kayaknya minimal atau paling tidak 80. Kalau udah dapat ini teman-teman baru bisa mengakses ke kuis-kuis berikutnya ya teman sekalian ya. Bagi teman-teman apalagi saya melihat daftar peserta angkatan 15 ini sepertinya angkatan yang angkatan pilihan ya, mungkin yang kelompok-kelompok yang unggul dikelompokkan di angkatan ini ya teman-teman ya, saya amati dari kemarin, oh ini kelompok yang pintar-pintar di angkatan 15 itu. Mudah-mudahan ini kecil ya, 1 hari aja bisa selesai.
Baik, ini nilainya 20%, kemudian pengisian kertas kerja dan eh, presentasinya teman-teman itu 40%. Jumlahnya berapa? 60, 100%. Baik ya, teman sekalian, ini proses evaluasinya. Jadi keseluruhan ini nanti akan direkap, ya, akan direkap dan teman-teman eh, harusnya teman-teman ya sebaiknya mendapatkan nilai 100 lah atau mendekati 100 ya. Tapi ada batas minimal walaupun tidak 90 100, yang penting di atas 70,01 teman-teman sudah dinyatakan apa dinyatakan mengikuti pelatihan dengan baik atau lulus. Kalau masih direkap atau dihitung ya masih di bawah 70,01, maka teman-teman akan ditunda kelulusannya sampai pada waktu yang tidak bisa ditentukan entah kapan ya teman sekalian ya. Baik ya, malah kebenaran ya. Jangan bilang kebenaran. Waktunya ya ya pasti ada hari. Ya. Baik, teman sekalian itu tentang oke, ini mungkin saya sampaikan kaitannya dengan pengisian kertas kerja dan penilaiannya ya. Oke, jadi ini yang merah-merah ini adalah rambu-rambu ya. Jadi kalau kehadiran itu eh, hanya dilakukan pada saat tatap maya seperti ini, tatap layar ya, atau sinkronus itu. Kalau hari belajar mandiri berarti tidak ini. Nanti bisa ditanyakan ulang ya di grup WA. Kemudian untuk pos tes diberi kesempatan 3 kali pada hari ketujuh, waktunya 45 menit ya. Soalnya kan hanya 25 tuh. Kalau misalnya satu mengerjakan 5 menit kan hanya 15 menit ya. Kayak hari ketujuh. Kemudian kuisnya hanya bisa diakses pada hari ke-1 dan ke-4. Berarti hari ini kuis sudah bisa diakses. Kemudian untuk pengisian kertas kerja dan presentasi ya, itu nanti eh, nilai bobotnya ini. Ada 20% kelompok, 20% individu. Baik, mungkin itu ya teman-teman sekalian ya. Ada lagi nggak yang mungkin harus saya sampaikan? Oh, nggak ada. Nggak ada ya, sudah terima kasih. Oke, ada satu lagi tata tertib teman-teman ya. Ini titipan dari penyelenggara ya supaya terjadi tertib Kamtibmas. Peserta melakukan registrasi melalui Google Form sudah ya, mengunggah data diri ini sudah kita berikan. Kemudian peserta diwajibkan mengikuti seluruh proses kegiatan dan mata pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Mengikuti. Jadi kalau saatnya belajar mandiri ya sempatkan belajar mandiri. Kan belajar mandiri kalau belajarnya cepat kan hanya beberapa waktu. Nggak, nggak harus 4 hari belajar mandiri. Kalau udah pintar 1 hari ya udah cukup. Kemudian peserta hadir di setiap sesi kegiatan 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Ya ini tata tertib aja teman sekalian ya. Kemudian pakaian peserta sesuai dengan ketentuan pakaian dinas harian ya, bebas ya. Kemudian untuk mengakses eh, alamat untuk pembelajaran yang menggunakan LMS itu webnya adalah lmselearning.bkkbn.go.id. Ini nanti disampaikan oleh teman saya terkait dengan penjelasan pelatihan. Mungkin oleh Mbak Pipi ya menyampaikan ini. Karena ini nanti sekaligus kita lihat isi isi e-learningnya ya. Kalau teman-teman BKKBN sih sudah biasa ya, tapi kalau yang dari luar itu mitra-mitra ya seperti kemarin ada pelatihan-pelatihan tentang TPPS dan sebagainya itu mereka cukup cukup agak sempat tidak lancar ya. Baik, oke yang terakhir peserta menyiapkan perkin ya. Perkinnya atasan langsung berarti teman sekalian ya dan RKKL itu disiapkan ya disiapkan aja ya nanti siapa tahu biasanya sih menjadi acuan ya dalam penyusunan kertas kerja. Jadi perjanjian kinerja dan RKKL itu nanti disiapkan karena akan dipakai ya sebagai dasar acuan atau menjadi patokannya dalam mengidentifikasi risiko-risiko dari kegiatan yang ada di Perkin dan RKKL. Baik, teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan pelatihan ya, pelatihan teknis ya, manajemen risiko bagi ASN BKKBN. Kalau ada yang perlu teman-teman belum jelas, bisa
bisa kita bicarakan ya. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin teman-teman saya ada bisa membantu teman-teman semua. Kalau ada yang belum jelas ya. Tapi kalau sudah jelas ya, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman punya waktu beberapa menit untuk mungkin mengurangi berat badan ke belakang itu kan nanti berkurang beberapa ons ya. Oke ya teman sekalian ya, yang bisa saya sampaikan saya apa s- sediakan ya waktu silahkan bagi teman-teman yang ada yang hal belum jelas. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya. Oke Mbak Pipi berarti nggak ada. Ini mungkin bonus bagi teman-teman ya. Untuk mungkin relaksasi, minum-minum, menyiapkan hal lain ya sebelum mengikuti penjelasan pelatihan. Habis ini siapa Mbak Pipi? Ada Mas Tio, Pak. Oh, ada Mas Tio. Baik ya. Baik teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait apa-apa yang harus kita lakukan ya dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan teman-teman jelas. Kalaupun belum jelas, nanti teman-teman bisa menanyakan di grup WA yang ada atau menanyakan ke temennya. Kalau menanyakan ke temennya belum jelas juga, malah tambah bingung misalnya, tanyakan ke grup ya. Di sini ada pendamping kelas. Baik, teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang pas, tidak sesuai harapan teman-teman, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas kehadiran dan atas kesediaan teman-teman mengikuti sesi penjelasan pelatihan pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Terima saya kasih. kembalikan kepada Mbak Pipi Parawansa dari UPT Balai Diklat KKP Banyumas. Silakan Mbak Pipi. Baik, terima kasih Pak Bambang atas penjelasan pelatihannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Bambang dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, Saya izin kalau live ya Mbak Pipi ya dan teman-teman semua ya. Jaga baik, kesehatan ya terima kasih teman-teman ya. Pak. Baik. Kasih Pak Bambang. Oke, sama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang mau ke toilet dulu, dipersilakan. Mau